Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan bikin video tentang parfum-parfum dengan aroma populer yang ada di koleksiku part ketiga. Jadi kalau misalnya kalian penasaran parfum apa aja yang bakal aku bahas di sini, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Jadi buat kalian yang udah nonton video parfum dengan aroma populer di koleksiku part 1 dan 2 pasti udah tahu kalau di video ini tuh aku akan ngebahas beberapa parfum di koleksiku tuh yang wanginya mirip-mirip gitu ya, walaupun brandnya berbeda tapi mereka punya wangi yang similar. Gak selalu notesnya sama, kadang-kadang juga banyak yang beda, ada juga yang hampir sama, tapi setidaknya aku mau bilang bahwa ini tuh di hidungku tercium sangat mirip gitu. Jadi di sini ada produk lokal dan non lokal dan aku mungkin nggak akan membahas secara detail karena beberapa atau sebagian besar dari parfum-parfum yang ada di sini tuh udah pernah aku bikin video full reviewnya di video-videoku yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya nanti kalian penasaran, kalian bisa lanjut aja langsung ke videoku yang bahas khusus tentang parfum tersebut. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, aku akan langsung mulai ke parfum yang pertama. Ini tuh ada 3 buah parfum di koleksiku, 1 full bottle dan 2-nya ini adalah yang vial. Yang aromanya ini tuh kayaknya terinspirasi dari Chanel yang Coco Mademoiselle. Yang pertama tuh ada yang udah terkenal dari Armaf. Pasti udah banyak yang tahu nih tentang Armaf yang wanginya tuh katanya mirip banget sama Coco Mademoiselle dari Chanel. Atau mungkin mereka juga emang ngedup atau terinspirasi dari Coco Mademoiselle. Dan ini tuh adalah salah satu parfum dengan botol yang cantik menurut aku di koleksiku. Dia botolnya niat banget, kalian bisa lihat di sini. Armaf ini tuh sebenarnya termasuk yang tipe-tipe aromanya cukup strong gitu ya. Dia sprayernya enak sih dan ini tuh tutupnya juga magnetik, keren banget. Aku udah pernah bahas juga nih video full reviewnya. Ini tuh wanginya bisa dibilang tuh fresh mewah gitu ya. Dia fresh karena dia tuh aroma jeruknya lumayan berasa, aroma orange, jeruk yang manis. Tapi dia tuh berpadu sama wangi-wangi yang floral, vanilla, patchouli yang wanginya tuh sebenarnya lebih ke arah oriental gitu. Jadi kayak manis, asem, fresh. Tapi ini kesannya tuh di sini tuh dia fruity yang mature gitu, yang buat mereka yang usianya udah lumayan dewasa gitu ya. Jadi bukan yang buat anak remaja. Dan aku menemukan wangi yang mirip juga itu di 2 buah parfum, yaitu yang dari merek lokal. Ini ada Renza Belle. Aku waktu itu dikasih vialnya sama Mbak Camelia dari catatan Camelia. Ini tuh wanginya, kalau yang Belle menurut aku tuh dia lebih kerasa fruity-nya. Fruity-nya tuh nggak semewah si Armaf gitu. Oops, sorry jatuh. Yaudah, nanti aja ambil. Nggak semewah si Armaf. Tapi ada kemiripan yang lumayan banget. Dan di luar tiba-tiba hujan. Semoga suaraku tetap terdengar jelas ya. Renza Belle ini dia lebih ringan, lebih kesan sintetiknya tuh lebih ada wangi jeruknya tuh lebih kayak jeruk yang di candy gitu justru. Jadi aku nggak menemukan kesan mewahnya. Tapi memang dia mirip banget wanginya sama si Armaf Club de Nuit Woman ini. Lalu satu lagi dari parfum lokal juga yang wanginya mirip adalah dari Sav & Co yang Coco gitu. Nah yang Coco ini tuh dia extrait de parfum, jadi dia teksturnya lebih berminyak. Kalau yang Renza ini tuh dia nggak berminyak di kulit aku. Begitu juga dengan Armaf yang Club de Nuit itu nggak berminyak. Tapi untuk yang Coco ini bener-bener minyaknya banyak sekali karena mungkin dia extrait de parfum juga. Nah kalau ini tuh justru malah aku ngerasa wangi dari si orange-nya, jerukannya itu tidak semanis yang 2 ini gitu. Ini tuh berasa banget wangi orange atau mandarin orange yang manis dan asem seger gitu. Kalau ini tuh justru malah yang kerasa tuh di awal aja udah langsung woody-nya lebih berasa. Dia ada citrusnya tapi bukan citrus yang manis, dia lebih ke woody terus ada citrusnya. Dan ini juga tipe-tipe wangi oriental juga sih menurut aku. Ini lebih dewasa lagi menurut aku, malah nggak bisa dipakai anak remaja. Dan yang Coco ini menurut aku lebih ke arah unisex-nya lebih dapat karena dia nggak terlalu manis gitu. Nah untuk 2 ini tuh aku udah pernah bahas. Jadi kalau misalnya kalian penasaran bisa langsung ke videoku yang ngebahas Club de Nuit dan juga Coco, Sav & Co. Sedangkan yang Renza ini aku belum pernah bahas lebih lanjut. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, komen aja di bawah, nanti aku akan bikinin full reviewnya tentang Renza mengenai ketahanan dan segala macamnya. Oke, kita langsung beralih ke parfum dengan wangi kedua. Kali ini ada 3 buah parfum lagi di koleksiku yang wanginya mirip-mirip. Ini yang pertama adalah
Larif In Woman. Kalau misalnya kalian pencinta Larif tuh pasti udah tahu kalau Larif tuh emang suka banget ngedup dari parfum-parfum yang udah ada gitu ya. Aku nggak tahu emang sengaja ngedup atau emang wanginya kebanyakan tuh mirip gitu. Larif tuh sebenarnya parfum dari Poland atau Polandia, jadi ini bukan dari produk lokal. Aku punya yang 35 ml yang In Woman ini tuh katanya adalah mirip dengan Armani dari Giorgio Armani. Ini wanginya bener-bener kayak perpaduan bebuahan, mulai dari yang citrus, ada berekaran, bla bla bla. Ada perpaduan sama wangi vanilla juga. Vanillanya juga lumayan kencang di sini. Dan ini tuh tipe-tipe wangi yang seger juga, fresh gitu, kayak wangi-wangi koktail gitu. Fresh, manis banget malan. Enak sih, ini enak. Awal-awal aku nyobain Larif In Woman ini tuh jujur aku agak pusing gitu sama wanginya. Tapi lama-kelamaan aku cobain terus, ini tuh makin enak gitu. Dan wangi yang sama ini juga aku temukan di salah satu parfum dari lokal, yaitu Naluri Perfume yang Anonymous. Ini aku punya vialnya di sini. Ini waktu itu aku juga dikirimin sama Mbak Camelia, dan ternyata emang wanginya tuh mirip sama In Woman. Iya, mirip banget. Bahkan aku nggak bisa ngebedain wanginya. Persamaannya tuh dari segi notes tuh mereka tuh sama-sama ada paculinya, vanillanya, dan selain itu adalah bebuahan, perpaduan wangi buah-buahan yang seperti koktail tadi. Nah, satu lagi parfum dari lokal yang aku sniff wanginya tuh mirip, serupa, dan pertama kali aku sniff langsung aku teringat sama wanginya si keduanya ini, yaitu dari VD atau House of VD. Ini yang Her Infinite. Ya, kalau Her Infinite tuh sebenarnya dia lebih manis, dia asam manisnya berasa, dan dia lebih floral aja dibandingkan yang dua lagi. Dia tetap ada patchouli dan juga vanilla di dalamnya, makanya wanginya tuh kalau misalnya kita kalau kita sniff sekilas, wanginya tuh emang mirip gitu. Ya, mirip. Walaupun ini yang paling berbeda sih di antara keduanya. Ini lebih floralnya lebih keluar yang ini, manisnya tetap tapi nggak seasam yang In Woman. Gitu. Dari segi jus, Larif itu biasanya nggak berminyak jusnya. Sedangkan si Naluri ini sesuai pengalamanku dia nggak berminyak. Walaupun aku dari segi ketahanan belum pernah nyobain ngetes ketahanannya. Sedangkan yang VD ini sejujurnya agak lumayan berminyak gitu di kulit. Jadi kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan. Nah, untuk Larif In Woman sama Her Infinite dari VD, House of VD, aku udah pernah bahas juga secara lengkap. Jadi kalau misalnya kalian penasaran bisa langsung ke videoku yang itu. Oke, kita lanjut ke aroma berikutnya, aroma White Floral. Nih dua-duanya namanya sama-sama jasmine, yaitu yang mirip di sini adalah dari Usual parfum lokal yang namanya adalah Jasmine Bouquet, dan yang satu lagi adalah dari Scentworks & Co yang namanya Jasmine Teas. Sama-sama namanya depannya Jasmine. Waktu itu waktu aku ngebahas yang mana ya, kalau nggak salah Jasmine Teas aku ngebahas, terus ada yang komen kasih tahu aku bahwa ini tuh sebenarnya wanginya mirip atau mungkin terinspirasi dari Jo Malone yang namanya Jasmine Sambac and Marigold kalau nggak salah aku. Nah, aku belum pernah sniff yang aslinya gimana, tapi yang pasti dua-duanya dari Jasmine Teas dan juga Jasmine Bouquet dari Usual ini tuh, dan yang pasti yang punya Scentworks sama yang Usual punya ini wanginya similar gitu, mirip banget, dan dari notesnya pun juga mirip. Di top notes dia ada marigold, terus di middle notesnya dia ada honey-nya. Jadi perpaduan antara jasmine, ada honey-nya, ada bunga marigoldnya tadi. Yang ini tuh wanginya tuh unik banget, enak banget. Aku pertama kali nyobain tuh adalah yang punya Usual ya, dan aku langsung jatuh cinta karena waktu itu ini adalah pertama kalinya aku nge-sniff wangi yang seperti ini, dan aku langsung jatuh cinta. Nah, pada saat aku cobain yang Jasmine Teas dari Scentworks, aku udah pernah sniff yang ini, jadi nggak excited itu, tapi aku senang karena aku suka sama kedua wangi ini, makanya enak aja dua-duanya. Misalnya kalian ngebayangin jasmine-nya adalah jasmine kayak wangi-wangi pengantin gitu, dia tuh lebih yang jasmine yang berat, yang creamy gitu loh. Yang pasti aku suka sama dua-duanya, seneng banget. Aku juga udah ngebahas videonya secara lengkap dua-duanya. Kalau dari jusnya sendiri sih, mereka tuh berdua bukan yang tipikal berminyak banget, tapi ada minyaknya sedikit waktu kita awal-awal penyemprotan, tapi nggak berminyak parah banget gitu. Yang terakhir di sini aku punya 3 buah parfum yang wanginya mirip-mirip juga yang ada di koleksiku. Yaitu yang pertama dari Larif Larif yang Larif In Flames. Ini tuh ini tuh aslinya jusnya warnanya pink gitu ya. Tapi ini karena udah lama, aku nggak tahu dia oxidize atau gimana, berubah warnanya jadi seperti ini. Pink tua banget ke arah coklat. Nah, yang ini tuh wanginya tuh fruity. Ini wangi-wangi pantai.
Jadi fruity, ada wangi laut yang agak asin-asin gitu. Terus ada wangi coconut, vanilla, enak banget ya pokoknya wanginya ini. Dan aku tuh seneng banget waktu awal-awal sniff tuh, dia wanginya tuh manis, tapi manisnya beda gitu. Manisnya tuh manis-manis eksotik, floral, fruity gitu. Terus dia ada gabungan sama wangi-wangi air lautnya, si notes-nya. Yang mana kalau aku lihat di Fragrantica sebenarnya ini tuh dia wanginya mirip, banyak yang bilang mirip sama Paco Rabanne Olympea. Aku suka banget sama wangi ini gitu. Ternyata kemarin waktu banyak yang ngeracunin aku untuk nyobain fragrance noir, akhirnya aku coba putusin untuk beli fragrance noir yang vanilla and salt. Dari notes-nya sebenarnya tuh nggak mirip sama ini gitu. Dia tuh ada ginger-nya, kalau vanilla juga. Tapi dia karena ada vanilla and salt-nya, jadi agak-agak sedikit mirip. Tapi aku waktu beli, lihat notes-nya tuh, aku tuh nggak langsung kepikiran sama wangi yang ini. Karena agak beda. Di sini tuh ada fruity-nya, ada floralnya. Kalau ini tuh dia justru malah ada ginger-nya gitu. Itu menurutku lumayan menarik. Tapi ternyata setelah dia datang, wanginya itu mirip banget sama si La Rive In Flames ini. Tentu saja ini dengan ketahanan yang berbeda ya, karena dia extrait de parfum, sedangkan In Flames, La Rive itu eau de parfum. Dan La Rive tuh rata-rata emang cuma bertahan 5-6 jam aja di kulit aku. Sedangkan yang si Vanilla and Salt ini tuh dia bisa bertahan lebih lama. Tapi memang jusnya juga cukup berminyak gitu. Wanginya mirip, tapi bedanya tuh dia si Vanilla and Salt ini tuh dia nggak semanis si ini. Nggak semanis La Rive gitu. Dan lebih berat aja yang ini. Sedangkan La Rive tuh lebih ringan gitu wanginya. Ya, lebih berat. Nah, Vanilla and Salt ini dia lebih berasa vanilanya sama saltnya yang agak-agak lumayan berasa. Malah gingernya aku malah kurang dapet. Jasmine-nya juga jasmine yang agak creamy gitu kalau di kulit aku. Dan satu lagi yang wanginya juga mirip dengan mereka berdua, yaitu adalah dari Hey Home, yang namanya adalah Yakde atau Yakde gitu ya. Nah ini tuh, itu di awal dia tuh ada wangi woody-nya yang lumayan berasa sama orange-nya gitu. Jadi dia nggak persis mirip banget sih. Sebenarnya mereka bertiga ini nggak persis mirip, tapi vibe-nya tuh bener-bener mirip, mengingatkan aku pada wangi-wangi yang ke arah sini gitu loh pokoknya. Juga ada sea salt-nya kalau nggak salah, terus dia ada buah-buahan kayak pineapple yang ada di sini juga. Jadi lumayan mirip, tapi dia woody-nya lebih berasa menurut aku. Woody bercampur orange zest gitu di awal, atau woody bercampur fruity yang zesty, yang asam gitu di awal. Lama-lama nanti di middle notes to base note tuh baru makin mirip sama mereka berdua. Di sini tuh dia ada saffronnya gitu, dan itu tuh yang membedakan juga sama mereka berdua. Tapi vibe pantainya yang wangi-wanginya tuh ada wangi-wangi sea saltnya, ada wangi-wangi air lautnya bercampur sama bebungaan dan buah-buahan eksotik pantai gitu, itu ada banget di sini. Jadi mereka bertiga nih yang kurang lebih wanginya mirip menurut aku. Dari segi jusnya sih yang berminyak tuh cuman yang ini sih. Menurut aku fragrance noir lumayan berminyak. Kalau Hey Home tuh dia nggak berminyak, terus La Rive juga nggak berminyak. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu tentang ketahanannya, aku udah pernah ngebahas tiga-tiganya full reviewnya di video terpisah. Jadi kalian bisa langsung ke videoku yang itu. Oke, yang pasti itu aja yang mau aku sampaikan di videoku kali ini. Yang pasti ini yang aku rasakan adalah yang ada di hidungku. Jadi mungkin aja di hidung orang lain itu bisa berbeda gitu ya. Pasti aku cuma mau sharing pengalamanku mengenai parfum-parfum yang tadi. Oke, kalau misalnya kalian juga ada parfum-parfum yang wanginya mirip dan bisa di-sharingkan kepada aku dan juga mungkin penonton-penonton lain di sini, please tulis di kolom komentar ya. Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Kalau kalian kepo dengan parfum-parfum yang aku ada di sini tuh aku beli di mana, kalian langsung cek aja di description box aku akan tulisin di mana aku beli parfum-parfum ini. Sampai jumpa di videoku yang lainnya dan bye bye.